Shalom. Selamat tahun baru. Duduk. Masih tahun baru ya. Jangan kita tetap semangat ya. Beri tepuk tangan. Wajah kita harus cerah. Kita harus tampil beda di tahun ini. Tahun baru. Wajah baru, hidup kita baru, semuanya baru. Puji Tuhan. Kalau kita sampai di minggu kedua hari ini, itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Saya percaya semua karena Tuhan. Kita yakin itu semua karena Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 3. Sekali lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tetapi izinkan saya membacakan 3 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-8, 9 dan 15. Sekali lagi 2 Petrus pasal 3 ada 8, 9 dan 15 akan kita baca sama-sama. Sudah buka semua? Ya, kalau sudah kita mulai. Ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 15 kita baca sama-sama. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari ayat ini akan kita belajar dengan satu tema yang mengatakan kesempatan sebagai kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk berubah. Kita masih ada kaitan dengan tema Natal kemarin. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang seluas-luasnya untuk berubah. Berubah dari sikap, karakter, kata-kata. Kita diberi kesempatan untuk kita berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus lanjut sedikit. Kalau sampai saat ini Tuhan belum juga datang, apa sudah datang? Belum ya? Tuhan belum datang. Lanjut dulu. Kalau sampai saat ini Tuhan belum juga datang ke dunia ini untuk menyambut saudara dan saya. Karena alasan beberapa di situ kita lihat. Yang pertama, bukan karena dia lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Waktu penciptaan sampai dengan hari ini sampai kedatangan Tuhan, tidak pernah lalai pada perjanjian yang dia ucapkan. Dia selalu tepat. Dia pernah berjanji kepada semua umat manusia, secara khusus kepada 12 orang, sebelum dia
berangkat ke surga. Malaikat Tuhan juga datang sampaikan kepada mereka, waktu Yesus berangkat, dia sampaikan kepada mereka bahwa akan dia kembali. Apa yang sudah pernah Tuhan janji kepada kita semua tentang kedatangannya tidak akan lama. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, Bapak Ibu saudara-saudara, alasan pertama karena dia tidak lalai pada perjanjiannya. Yang kedua, bukan karena dia mengingkari pada perjanjiannya. Apa yang dia sampaikan bukan dia lupa. Dia masih ingat. Saya pernah baca satu buku sesi Yehova. Mereka biasa tentukan tanggal-tanggal kedatangan Tuhan. Tahun bulan dan mereka sudah tentukan semua. Sesudah itu tanggal yang mereka sudah tentukan, mereka siap-siap di sebuah tempat untuk menyambut kedatangannya. Mereka tunggu sampai kalau tidak datang, mereka bikin tanggal bulan lagi, tahun bulan lagi, tahun ini nanti mereka pindah lagi. Kita tidak seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dia pernah berjanji kepada kita bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini. Ada banyak orang yang punya pikiran saat ini, kita sudah sampai di tahun 2020 berapa? 2026. Kedatangan Tuhan Yesus belum juga datang. Ada yang pernah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan? Ada yang kita saksikan sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan lain mengatakan itu baru permulaan. Lalu yang berikut, bukan karena apa yang tertulis di dalam Alkitab itu salah, tetapi justru ini kesempatan buat kita untuk melakukan 3 hal. Jadi di sini kita lihat bukan karena salah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada yang salah. Alkitab bilang saya akan datang pada kali yang kedua. Itu akan terjadi. Kapan saja akan terjadi. Mungkin generasi ini sudah tidak ada generasi itu. Kedatangan Tuhan yang sudah dia janji, itu akan dia datang. Bukan karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu salah, tetapi justru ini kesempatan buat kita untuk melakukan 3 hal. Kita lihat 3 hal yang berikut. Bertobat dari sikap yang tidak mau tahu. Baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dari pasal 3. Mengatakan begini, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau bicara segala jenis kejahatan, termasuk kalimat begitu juga adalah dosa. Cerita orang juga dosa. Dosa kecil ataupun besar, kita harus menjauhkan itu. Bertobat dari sikap kita yang tidak mau tahu. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, sampai hari ini sedang kita menunjukkan sikap kita di hadapan Tuhan yang tidak berkenan pada hati Tuhan. Bagaimana sikap, karakter, penampilan, kata-kata. Dulu beda. Kita ingat waktu orang terima Injil pertama kali, saling dikasih satu dengan yang lain. Sekarang kasih sudah tidak ada. Saling memaafkan itu ada. Sekarang kita lihat tidak ada saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini perintah amanat agung yang harus kita laksanakan. Yang belum terima Tuhan Yesus, ini saatnya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Puji Tuhan, kemarin ada 10 orang yang telah menyatakan kesiapan di hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kalau baptis tidak langsung masuk surga, ada proses. Arti baptiso itu seseorang bertobat dari dosa, pindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jadi baru kita terima
perlu kita lakukan. Berikan tempat bagi Yesus di hati. Orang Bethlehem itu memberikan tempat bagi Yesus di kandang yang hidup. Malam penciptaan itu saya bilang di dalam hati itu tidak boleh ada kamar banyak-banyak. Kamar ini itu kalau rumah boleh. Rumah ini kamar mama bapak, kamar anak, kamar kamu, kamar depan dan lain-lain. Di dalam hati kita kamar satu. Untuk siapa? Untuk Yesus. Kalau kamar banyak nanti ada sudut banyak, ada jalan banyak masuk untuk menanggung kita. Jadi perlu jalan itu ada satu. Berikan tempat bagi Yesus di dalam hati. Jangan hanya kata-kata, Natal jadi kita rayakan Natal. Sesudah itu lupa Tuhan. Tuhan tinggal. Kita berdoa Natal ini semangat sampai dengan luar biasa bikin hiasi, bikin apa? Dekorasi di sini dan luar biasa kita lakukan. Tetapi setelah Natal sudah biasa lagi. Tidak seperti itu. Tetap kita bersukacita, tetap kita setia, tetap kita ada di dalam Tuhan. Yang berikut, panggilan untuk bertobat. Penundaan penyenapan yang kedatangan Tuhan Yesus memberi ruang bagi pertobatan dan pemulihan hubungan kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema-tema kita sudah bahas banyak. Hamba Tuhan sudah bahas banyak mengenai perubahan ini. Ini ada ruang, ada kesempatan buat kita semua. Dalam ayat 9 sudah sangat jelas bagi kita firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama ini. Mengatakan bahwa dia tidak bertanya lalai yang menempati janjinya, tetapi dia memberikan kesempatan kepada semua orang yang perlu bertobat, memperoleh belas kasihan dari Tuhan, datang kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Baru kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Lanjut. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, sabar menanti kedatangan Tuhan. Dari pasal 9, 8, 9 dan 15. Berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, berpegang teguh. Kalau hari ini baca Alkitab, satu minggu tidak baca, nanti hari minggu lagi itu bukan berpegang teguh. Kalau dikatakan berpegang teguh, hari ini baca, besok juga setiap hari firman Tuhan dijadikan sebagai makanan pokok rohani. Merenungkan Taurat Tuhan kesian dan kemalan dalam kehidupan kita, baru kita berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Apa yang dia bicara? Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu sudah jelas membicarakan di mana Petrus bicara kepada orang-orang yang ada di perantauan. Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Itu orang-orang Israel yang tersebar di sana. Waktu mereka ada di sana, mereka ada dalam tantangan 5 yang hebat mereka hadapi. Saat itu Rasul Petrus menulis surat ini, mengirim kepada mereka supaya mereka tahu. Dia sampaikan kepada mereka bahwa waktu-waktu yang akan datang akan ada PGJ. Mereka akan tunjukkan sikap yang tidak mau tahu. Mereka mengatakan bahwa dunia dulu sekarang sampai dengan selamanya tidak ada perubahan. Mereka akan tunjukkan sikap-sikap seperti itu. Saat mereka menyampaikan, mereka bilang dunia ini seperti dia, biasa, tidak pernah ada perubahan. Orang tua kita sudah meninggal, tidak ada perubahan. Mereka akan tunjukkan sikap yang tidak mau tahu. Dalam suatu waktu nanti orang Kristen akan berada dalam situasi itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan situasi dunia hari ini, banyak orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan dan pekerjaan. Ini kita mau ibadah, orang sudah kasih mati lampu. Mereka ini sudah tahu hari Minggu. Ini sikap yang tidak mau kan dalam. Saya tidak mengerti dengan itu. Ini bukan baru satu kali kita alami, berkali-kali mereka lakukan. Jadi peduli terhadap Tuhan dan pekerjaannya, orang menunjukkan sikap yang luar biasa. Hari ini kita lihat Natal kemarin banyak lampu yang mati.
saya dan istri saya itu pergi ke tempat protes mereka di sana halaman. Waktu kita menambah itu memasak itu malam mati. Kami pergi dan protes mereka dalam Natal. Jadi sikap orang, pengejek orang yang seperti dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu kita lihat. Terlihat juga sekarang. Sudah mulai terlihat. Petrus bilang ada waktu di mana nanti kamu akan menghadapi seperti itu. Memang sedang terjadi saat ini di kalangan orang Kristen di gereja-gereja Tuhan. Kalau dulu waktu orang ikut Tuhan, waktu orang terima Injil, waktu orang bangun gereja, waktu orang pergi memberitakan Injil, semangatnya itu luar biasa berkobar-kobar dalam hati untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan itu. Tetapi sekarang semakin hari semakin capek, semakin hari semakin malas, semakin hari semakin kesibukan banyak, semakin hari pokoknya semakin aneh-aneh banyak sekali tambah-tambah membuat kita tidak setia dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Waktu kita tidak bisa kembali lagi. Manusia jalan satu kali. Tidak pernah ada di jalan sampai tua sudah kepala botak, rambut putih, kembali lagi jadi kecil lagi dan jalan 2 kali tidak. Manusia jalan satu kali saja sampai akhir hidup. Di sini dalam ayat 8 itu mengatakan kesempatan 1 kali untuk 1 orang untuk bertobat. 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Di hadapan Tuhan sebenarnya sama. Dan Dia berkehendak supaya semua orang berbalik bertobat dan menjadi anak Tuhan. Di tahun baru ini 2026, mari kita sama-sama menampilkan sikap kita yang baru, kata-kata bahasa kita yang baru. Kita lupakan, tinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ini agak sulit juga, tetapi kita diminta untuk harus lakukan itu. Yang berikut, kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk bertobat dan menjadi penderita Injil. Ya, Tuhan memberikan kesabaran. Dia sabar. Semakin kita impos kan, yang dia harus sabar. Karena dia terlalu sayang sama kita, terlalu mencintai saudara dan saya. Dia tidak mau kita manusia masuk di dalam kerajaan neraka, sehingga dia sabar. Dia menangkap suara ini juga bisa. Tetapi karena sikap kita sudah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus, sudah berbalik, sudah tinggalkan dosa, tetapi kembali kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya ini beberapa kali baptis orang di kampung, di Aman, di Simo, di Wamena, di Jayapura, di sini juga. Ada banyak orang yang sudah kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Awalnya semangat-semangat, terima akademisasi, ambil keputusan, seperti yang Bapak Pendeta bicara kemarin minggu ini. Apakah saudara bersedia? Serta mengatakan bersedia. Tetapi mereka kembali merokok, kembali melakukan dosa. Tidak mau sabar ini. Sikap kita manusia. Tuhan bilang sabar. Kita mau cepat-cepat setelah kita baptis ketemu dengan Tuhan. Tidak ada. Perlu proses. Kita tunggu sampai kedatangan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, baptis bukan langsung ketemu dengan Tuhan. Orang baptis sudah tidak otomatis masuk surga. Orang yang sudah baptis tidak akan semua masuk surga. Orang-orang yang setia menanti kedatangan Tuhan, berpegang teguh pada perjanjian, mereka seperti itu yang akan berjumpa dengan Tuhan pada waktu Yesus kembali ke dalam dunia. Oleh karena itu mari kita sama-sama setia menanti kedatangan Tuhan. Lalu
Tuhan. Sabar memberikan ini, memanfaatkan setiap kesempatan hidup untuk hal yang benar. Beribadah kepada Tuhan. Saya mau tanya jujur, siapa biasa berdoa ada pasal dekat di rumah dengan keluarga anak istri? Tidak ada semua. Bikin apa saja di rumah. Ini bahaya ini. Setakut. Beribadah kepada Tuhan setiap saat. Jangan kita kalah dengan situasi ini. Kita harus berubah. Tahun ini kita harus berubah. Baca Alkitab, beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu keluarga anak istri mau kemana? Kalau kita berdoa, tidak ada ibadah dalam rumah. Berdoa untuk makan itu satu dua kata saja. Berarti kita punya kemampuan yang kita pakai dalam hidup ini dengan kami. Beribadah sama Tuhan setiap saat. Berbuat baik. Tahun lalu ada pernah waktu marah, waktu senggol dengan orang, bisa kan? Apa? Bisa berubah, bisa saling memaafkan. Ada kan? Ada yang pernah marah dengan teman, tapi sampai hari ini belum berdamai. Ada? Lain kali. Ya, lain kali mana? Siapa lagi? Ini orang baik-baik semua ini. Ada. Jadi kita harus berbuat baik. Berbuat baik. Yang suka marah-marah berhenti tahun-tahun ini. Yang suka tipu-tipu juga berhenti. Siapa biasa tipu-tipu sama istri? Ada. Yang biasa tipu-tipu sama istri ada. Ada nggak tidak bapak-bapak? Ada. Bukan ini bapak-bapak yang jauh. Ibu-ibu juga ada. Biasa tipu-tipu bapak ada. Ada banyak. Ya. Jadi kita ada di akhir sama. Tenang dan baik-baik sudah. Dengan keluarga, anak istri. Paulus bilang begini. Bagaimana kalau kau tidak mampu mengembalakan atau mengatur tentang kamu itu sendiri? Bagaimana dengan kisah itu? Jadi sesuatu itu keluar dari rumah tangga. Kalau dalam pelajaran PKN itu di sekolah itu biasa belajar begini. Kalau tidak ada keluarga, tidak bisa bentuk negara. Tidak mungkin orang bikin negara, orang di hutan sana tidak mungkin. Bapak Ibu mereka ini legakan kabupaten ini, tidak mungkin buat di hutan sana kabupaten tinggal sedikit atau manusia, itu tidak mungkin. Orang bikin untuk manusia. Jadi biasanya dari keluarga itu ada keluarga, ada RT, ada RW, ada kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur. Jangan kalau saja untuk rumah tangga itu layani mereka, layani anak, layani istri dengan firman Tuhan. Jangan anggap sepele. Yesus bilang, kau ini Yerusalem dulu, baru dunia Samaria sampai ke ujung bumi. Apakah Yerusalem sudah selesai? Belum. Itu aku pendeta yang jawab. Ya, Yerusalem belum. Tidak ada yang katakan tadi saya bilang, ada yang biasa baca ibadah di rumah, tidak ada di Yerusalem belum. Mulai tahun ini harus mulai dari Yerusalem. Sekali lagi saya akan bawahi keluarga kita itu membawa ke mana? Apa sebagai imam dalam rumah? Ajak mereka duduk untuk membaca firman Tuhan. Mulai tahun ini, di minggu pertama yang saya bicara ini. Ajak mereka duduk sama-sama baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan.
ini tidak baik dengan suku ini, kelompok ini tidak baik dengan kelompok ini. Di mana-mana kita lihat sekarang ini. Kita harus bertanya, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bagaimana Tuhan menghadirkan mereka? Apalagi bagaimana kita akan menyeberang ke sana. Kalau kebiasaan buruk ini terus kita mempertahankan dalam kehidupan kita, jangan harap kita menyeberang ke sana. Yesus bilang, sebelum saya datang, ini sifatnya untuk perbaiki semua orang. Bersaksi tentang Yesus. Setelah beribadah, mulai dari Yerusalem, berbuat baik dengan orang, dengan siapa saja, barulah kita bersaksi tentang Yesus. Mulai dari Yerusalem tadi, Judea Samaria sampai di bumi seperti Matius pasal 24 ayat 15 itu wajib kita laksanakan supaya kita diberkati. Dalam Matius ini dia bilang begini, ayat 14 itu, kalau ini kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah kita kesudahan. Kalau orang masih cerita-cerita orang, senggol-senggol orang, dia akan terus tumbuh. Celaka kita jika kita tidak memberitakan Injil. Ini Paulus punya komitmen, keputusan hati. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagi Paulus. Paulus orang yang luar biasa. Paulus tidak pernah jadi saksi mata waktu Yesus lahir di kandang yang hina. Paulus tidak pernah menjadi saksi waktu Yesus orang tanggungan di kayu salib. Paulus dipanggil oleh Tuhan di tengah dia melakukan kejahatan kepada orang Kristen. 100 derajat dia rubah. Tuhan ubahkan dia untuk menjadi pemberita Injil. Dia bilang, celaka jika saya tidak memberitakan Injil. Ini komitmen Paulus. Saya siap menjadi pemberita Injil. Di kantor jangan bicara hanya situasi ini, bicara HP ini itu, tidak boleh bicara Yesus Bapak di kantor. Bisa bicara Yesus, kasih tahu mereka. Di kantor, di rumah, di sekolah. Saya biasa di sekolah itu kan ada sekolah yang macam-macam. Saya tidak di sekolah ini. Saya biasa kasih tahu. Saya punya Tuhan, ada beberapa anak saya, mereka selesai sekolah di dokter. Dimanapun kita berada, pengaruhi orang di situ. Memberitakan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita bersaksi tentang Tuhan. Untuk mempercepat itu, Tuhan Matius pasal 24 ayat 15 itu. Lama kedatangan Yesus pada kali yang kedua kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa mari kita kembali setia kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, renungkan firman Allah pada setiap saat di rumah kita masing-masing. Kalau saya di rumah, kalau tidak mengajak anak istri kalau berdoa, tidak ada mereka berdoa dan baca firman Tuhan, nanti saya bohong di mimbar ini. Saya tipu orang di sini. Jadi apa yang kita bicara itu yang kita lakukan di sini. Apa yang kita buat itu yang kita bicara di sini. Supaya kehidupan kita diberkati hari ini dan di waktu yang akan datang kita diberkati hari ini. Tuhan dan Tuhan sampai di sini, Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Tuhan Allah.